Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi persamaan garis lurus. Bagian sekarang kita akan bahas tentang gradien. Definisi atau apa itu gradien, kemudian langkah-langkah dalam menyelesaikan soal-soal gradien. Nah, kita lihat dulu dari apa itu gradien. Gradien adalah nilai kemiringan suatu garis. Biasanya gradien dilambangkan dengan huruf M. Bagian yang pertama kita akan bahas mengenai gradien, menentukan gradien garis jika tidak diketahui angka-angka atau hanya berupa gambar. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan atau menentukan gradien jika tidak diketahui angka-angka atau hanya berupa gambar. Langkah-langkahnya adalah, pertama, perhatikan garis tersebut. Apakah kemiringan garis ke arah kanan atau ke arah kiri? Kemudian yang kedua, jika kemiringan garis ke arah kanan, maka gradien bernilai positif. Perhatikan gambar berikut. Nah, seperti gambar, maka kemiringannya berarti ke arah kanan. Oke, maka nilai gradiennya positif. Kemudian yang ketiga, jika kemiringan ke arah kiri, maka nilai gradiennya negatif. Perhatikan garis yang arah miringnya ke kiri. Nah, ini garis yang arah miringnya ke kiri. Jadi nilai gradiennya adalah negatif. Selanjutnya, setelah kita tentukan arah miringnya ke kanan atau ke kiri garis tersebut, sekarang kita hitung banyak satuan sisi datar dan sisi tegaknya. Oke, cara menghitungnya. Kemudian kita tentukan berapa satuan sisi tegak garis dan sisi datarnya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat dulu dari soal. Ada garis Q. Kita lihat dulu. Kita pertama tentukan adalah arah garisnya, ke kanan atau ke kiri. Nah, gambar dari garis Q ini artinya miringnya miring ke kiri. Karena dia miring ke kiri, maka nilai gradiennya adalah negatif. Setelah gradiennya kita tentukan nilainya, nah sekarang kita hitung sisi tegaknya. Nah, untuk menghitung sisi tegak, perhatikan. Sisi tegak adalah yang ini. Nah, jadi kita bentuk seperti segitiga. Ini namanya sisi tegaknya. Kita hitung berapa sisi tegaknya. Berapa kotaknya? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kotak, berarti ini 4 satuan. Oke, berarti 4 satuan sisi tegaknya. Sekarang sisi datarnya. Kita tarik garis. Jadi dia terbentuk sebuah segitiga. Nah, ini adalah sisi datarnya. Kita hitung berapa sisi datarnya satuannya. Ini adalah 1, 2, 3. Berarti ini adalah 3 satuan. Nah, sekarang kita bandingkan sisi tegak per sisi datarnya. Karena sisi tegaknya adalah 4, karena dia arah miringnya ke kiri, maka negatif. Artinya negatif 4 per sisi datarnya adalah 3. Berarti negatif 4 per 3. Nah, begitu cara menentukan gradien kalau yang tidak diketahui angka-angka atau yang diketahui adalah gambarnya. Untuk lebih pahamnya, perhatikan contoh berikut. Untuk contoh yang pertama, tentukanlah gradien dari garis A di bawah ini. Jadi langkah pertama kita adalah tentukan arah kemiringannya. Apakah arah miringnya ke kanan atau arah miringnya ke kiri. Kita lihat garis A, ini arah miringnya adalah ke kanan. Jadi ini arah miringnya kanan. Nah, jadi yang perlu kita ketahui adalah, jadi jika arah miringnya seperti ini namanya arah miringnya ke kanan. Kalau jika arah miringnya seperti ini arah miring ke kiri. Paham? Nah, kalau dia ke kanan, maka nilai gradiennya positif. Kalau arah miringnya ke kiri, maka nilai gradiennya adalah negatif. Nah, setelah itu kita lihat, karena garis A arah miringnya ke kanan, maka nilai gradiennya positif. Sekarang tugas kita adalah menentukan berapa banyak satuan sisi tegak dan sisi datarnya. Kita hitung sisi tegaknya.
Oke, ini sisi tegak. Jadi kita tarik garis membentuk segitiga. Nah, kita tarik garis, ini adalah sisi datarnya. Jadi kita hitung yang sisi tegaknya dulu, berapa kotaknya. Dari sini ya, 1, ini kan 1 nih, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini 6 satuan. Jadi ada 6 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sampai puncaknya. Kemudian, berapa satuan sisi datarnya? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah 4 satuan. Nah, setelah dapat, baru kita bikin. Karena M-nya positif tidak perlu ditulis. Nah, baru kita bandingkan sisi tegak per sisi datar. Karena sisi tegaknya 6, per sisi datarnya 4. Jadi 6/4. Nilainya positif. Ini bisa kita sederhanakan sama-sama bagi 2. Maka 3/2. Nah, ini adalah nilai gradien dari garis A. Jadi positif 3/2. Karena gradien atau garisnya miringnya ke kanan. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukanlah gradien dari garis B di bawah ini. Jadi kita tentukan dulu garis B arah miringnya kemana? Ke kanan atau ke kiri? Karena arah miringnya seperti ini artinya dia miring ke kiri. Karena dia miring ke kiri, maka nilai gradiennya adalah negatif. Nah, sekarang setelah negatif, baru kita bandingkan. Apa ini bandingkan? Sisi tegak, bandingkan atau per sisi datarnya. Nah, sekarang tugas kita adalah menghitung berapa sisi tegak, berapa sisi datarnya. Kita tarik garis berupa garis tegak. Nah, ini namanya sisi tegaknya. Kemudian, ini adalah sisi datarnya. Jadi, sehingga dia membentuk segitiga. Kita lihat sisi tegaknya berapa kotak. Ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4 satuan. Kemudian, sisi datarnya ada berapa kotak? 1, 2. Berarti ini 2 satuan. Sekarang kita masukkan, karena sisi tegaknya 4, berarti min 4. Per sisi datarnya adalah 2, jadi min 4/2. Karena min 4/2 adalah min 2, maka ini nilai gradien dari garis B. Paham untuk menentukan gradien jika tidak diketahui angka-angka atau hanya berupa gambar.